Sekarang 2 hari sekali terima uang, Oke. 3 hari sekali terima uang. Yang pertama adalah kita perlu untuk mencari target market baru. Cara yang pertama yang kita harus lakukan adalah dengan menciptakan goal. Ya. Dan yang menarik adalah mungkin 30% dari waktu kita gunakan untuk mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Business is Fun, yang akan menginformasikan dan memberikan wawasan kepada Anda, khususnya bagi para pelaku bisnis, tentang menjalankan bisnis dengan mudah dan tentunya dengan hasil yang optimal. Dan insya Allah akan ditemani oleh narasumber kita yang sudah Anda kenal juga tentunya. Dan beliau menjadi top 100 coach menurut e-business coach. Jadi ini adalah sebuah majalah dari internasional ya, e-business coach, dan juga merupakan pendiri dari Top Coach Indonesia yang telah menghasilkan banyak sekali top coach Indonesia yang sangat populer. Langsung saja kita sambut dengan Coach Tom MC Ifle. Baik. Halo Mas Iqbal. Apa kabar nih Coach? Luar biasa juga saya nih. Ya, jadi senang hari ini bisa baik, dengan semangat bisa sharing ya. Iya, betul, dengan sharing dengan pemirsa Niaga TV, dan siap untuk memberikan informasi dan ilmu-ilmunya Coach ya. Kita bakal banyak sharing luar biasa hari ini. Oke, baik, siap untuk memberikan ilmunya nih Coach ya. Baik, kita akan membahas tentang membuat bisnis laris saat krisis. Yes. Baik, untuk ini di event di momen-momen tertentu atau di keadaan seperti apa nih melihat kita krisis ini? Jadi ada 2 jenis krisis. Ada 2 jenis krisis, oke. Krisis yang dilakukan oleh diri sendiri. Oke. Jadi krisis yang disebabkan oleh internal dan krisis yang disebabkan oleh faktor eksternal. Ada 2 berarti faktornya ini ya. Ada 2 faktor. Krisis internal adalah krisis-krisis yang berkaitan dengan manajemen, sumber daya manusia, kemudian keyakinan dan kepercayaan diri dari karyawan dan business owner, dan juga masalah pengelolaan. Masalah pengelolaan. Ya, masalah pengelolaan itu menyebabkan krisis. Faktor yang eksternal biasanya krisis itu disebabkan oleh perubahan peraturan perubahan peraturan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi bisnis. Misalnya BBM naik, ya biaya kita jadi naik, itu faktor eksternal. Tapi apakah menjadikan krisis? Mungkin ada yang kena, ada yang enggak. Lalu kemudian ada faktor ekonomi yang secara kolektif. Ekonomi yang secara kolektif. Kalau di ekonomi secara kolektif semua orang mengalami, misalnya contohnya batu bara. Oke, lagi turun ya. Turunnya kenapa? Nah, turunnya kenapa? Ada kebijakan pemerintah juga, tapi sumber daya juga, atau harga jual juga. Jadi faktornya sangat kolektif. Banyak yang mengalami dan bisa jadi tidak bisa dirubah sama sekali. Tidak bisa dirubah sama sekali. Tidak bisa dirubah. So jadi kalau krisis itu disebabkan oleh faktor eksternal, apa yang harus dilakukan? Kalau krisis itu disebabkan oleh faktor internal, apa yang harus dilakukan? Nah, kita harus membuat bisnis kita selalu menang kapanpun dan dimanapun bisnis kita berada, meskipun dalam kondisi dan situasi yang krisis. Nah, nanti kita akan bahas detail-detailnya. Detail-detailnya ya. Baik, jadi ini kita akan masuk pertama tadi sudah dijelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis, ada faktor internal, eksternal, dan juga ekonomi secara kolektif, atau beberapa hal yang membuat atau yang dialami oleh semua orang ya, atau semua pebisnis ya. Baik nih Coach. Nah, menurut Coach nih, kalau misalkan kan tadi berdasarkan keadaan dan faktor-faktor gitu ya kan. Nah, melihat indikasi atau indikasinya, tanda-tanda kalau misalkan sebuah perusahaan atau sebuah bisnis itu mengalami krisisnya bagaimana? Ya, dia baik internal atau eksternal. Biasanya tanda-tanda krisisnya itu pertama mempengaruhi keuangan kita. Jadi duit kita langsung kerasa tuh. Uangnya berkurang, omsetnya berkurang, profitnya berkurang. Kemudian frekuensi uang masuk makin lambat. Biasanya tiap hari terima uang. Sekarang 2 hari sekali terima uang, 3 hari sekali terima uang. Dan ini sudah mencerminkan tanda-tanda. Kalau misalnya Anda menjual sebuah produk lalu kemudian Anda memberikan kredit kepada customer, lalu customer
biasanya sebulan sekali bisa bayar, sekarang mereka 2 bulan sekali baru bisa bayar. Itu sudah tanda-tanda bahwa kita sedang krisis. Okay. Nah, krisis itu disebabkan eksternal atau internal, kita perlu gali lebih dalam. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, faktor yang kedua yang bisa Anda lihat dari sisi mana, apakah Anda benar-benar krisis atau tidak. Kalau dari uang, Anda bisa tahu dari frekuensi dan dari kuantiti uang yang Anda terima. Faktor yang kedua yang bisa Anda lihat adalah dari segi konsumen, perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen ya. Ya, konsumen memiliki perubahan perilaku apa? Produk yang dulunya laku sekarang jadi nggak laku. Itu perlu jadi waspada. Atau misalnya jualan dengan teknik ini dulunya laku, sekarang tidak laku. Kok dulu orang baca koran, sekarang kok nggak baca koran ya? Dulu orang dengerin radio, sekarang kok nggak dengerin radio ya? Perubahan perilaku bisa menyebabkan krisis. Ya, dan Anda harus langsung waspada tuh. Misalnya jumlah pengiklan kok makin sedikit ya kalau di televisi. Apakah ini tanda-tanda? Ini harus menjadi sesuatu yang diwaspadai, langsung diwaspadai. Karena hal itu akan langsung mempengaruhi income kita. Faktor ketiga yang harus Anda lihat adalah dari segi karyawan. Apakah karyawan kita semakin semangat bekerjanya atau mereka semakin malas bekerjanya? Kalau makin malas bekerjanya, berarti ada mismanagement yang terjadi di dalam perusahaan kita yang harus segera kita cari tahu kenapa. Begitu. Jadi ini indikasi awal atau tanda-tanda awal. Jadi mulai dari flow cash atau uang yang memang sudah berkurang atau memang biasanya sehari sekali menerima uang, tapi ini ada jedanya ya. Dan kemudian perilaku customer. Nah, ini bisa terkait dengan tadi yang sudah disampaikan adalah teknik penjualan yang tidak sesuai atau mungkin ini produk juga bisa jadi nggak? Sangat bisa. Kalau produknya tiba-tiba ada produk pengganti yang lebih heboh lagi. Saya ambil satu contoh. Dalam waktu dekat, mungkin 5 tahun ke depan, yang namanya building management itu akan sulit sekali untuk dapetin customer. Building management. Kalau kita punya bangunan, kita sewakan ke orang-orang ya untuk diisi, ini akan sangat-sangat sedikit peminatnya. Kenapa? Karena mulai makin lama orang akan lebih memilih bekerja dari rumah bukan dari kantor. Atau kalau ada kantor yang dekat dengan rumah, mereka lebih pilih kantor yang dekat dengan rumah. Sehingga kalau building itu adanya di daerah yang jauh, harus traveling bolak-balik lama, orang akan cenderung mencari tempat yang lebih dekat. Jadi building management akan sangat-sangat sulit untuk mendapatkan target customer yang benar-benar pas, kecuali representative office. Jadi perusahaan-perusahaan yang ingin memiliki perwakilan, kantor-kantor perwakilan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk dijual ya. Atau space untuk direntalkan. Nah, yang kedua adalah sempat terjadi krisis di perhotelan. Ketika Pak Jokowi mengatakan mulai hari ini tidak ada meeting di hotel. Mateng langsung. Jadi statement itu yang merubah perilaku dari customer. Satu pernyataan itu langsung mengurangi budget untuk meeting berapa juta, berapa miliar, mungkin triliun di seluruh Indonesia. Mereka meeting hanya boleh di kantor. Nah, ada kantor, terpakai itulah untuk meeting. Tidak boleh di hotel. Ya. Sehingga perjalanan untuk pergi ke tempat meeting itu sangat-sangat dihindari. Nah, apa yang terjadi dengan hotel yang biasanya kamar itu terjual weekend, sementara meeting room itu dijual weekdays, mereka laku function
Di weekdays, weekend itu untuk wedding, yang weekdaysnya hilang tuh omset. Jadi weekend itu 2 hari, weekdays itu 5 hari. 5 harinya hilang. Wow. Cuma hidup dari 2 hari seminggu. Gimana nggak krisis? Betul. Nah, mereka harus putar otak untuk bisa melakukan satu strategi untuk bisa membuat bisnis mereka hidup kembali. Iya. Oke, jadi seperti itu ya Coach ya. Jadi ini memang perilaku atau memang yang berkaitan dengan regulasi pemerintah pun ini bisa jadi langsung sangat berpengaruh ya. Ya. Baik, selanjutnya apa yang harus dilakukan ketika indikasi tersebut terjadi? Ya. Jadi supaya laris dulu ya. Supaya laris berarti kan kita harus memfokuskan pada faktor keuangan. Oke, faktor keuangan. Jadi kita harus analisa dulu nih. Kenapa kita sampai krisis? Nah, biasanya kalau masalah keuangan, krisis pertama terjadi karena kita memiliki produk yang tidak laku di pasar. Terlanjur beli produk banyak, lalu ternyata pada saat dijual tidak ada peminatnya, lalu kemudian harus menjadi dead stock. Ini menjadi masalah yang harus kita selesaikan pertama kali. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita perlu untuk mencari target market baru untuk produk ini. Target market disesuaikan dengan produknya lagi? Disesuaikan dengan produknya berarti lagi. Berarti remake lagi atau seperti apa? Tidak perlu. Produk yang sama tapi kita cari segmen yang baru. Oke, segmen yang baru berarti. Segmen yang baru. Baik. Nah, saya ambil satu contoh menarik adalah ketika Cirque du Soleil adalah sebuah perusahaan sirkus yang hampir bangkrut, yang kemudian melakukan transformasi bisnis. Apa yang mereka lakukan? Mereka menganalisa kalau sirkus itu yang laku beli, kalau dulu sirkus itu yang datang siapa? Yang paling suka sirkus? Anak-anak. Betul nggak? Anak-anak datang untuk lihat apa? Untuk lihat binatangnya atau ngelihat badutnya? Biasanya si badut ya. Badutnya, betul ya. Tetapi biaya terbesar sirkus bukan miara badut. Tapi miara gajah, miara singa, miara beruang kalau ada beruang, miara kuda, miara monyet, itu semua mahal sekali. Iya, betul. Sementara anak-anak datang nyarinya badut. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Baik. Coba perhatikan produk Anda. Jangan-jangan yang membutuhkan produk Anda segmennya udah berbeda. Bisa Anda jual ke produk lainnya. Anda bisa jual ke market lain yang sebetulnya juga menyukai produk Anda. Lalu apa yang dilakukan oleh Cirque du Soleil? Ketika anak-anak sudah tidak lagi berminat nonton sirkus, karena sirkus sudah ditayangkan di televisi, sudah tidak lagi unik, sudah tidak lagi baru. Ada pengganti sirkus, ada game, dulu ada Game Boy, ada PS, ada PS2, PS3, ya. Ini semua mengganti entertainment seperti sirkus. Nah, pertanyaannya adalah mau ditutup atau mau cari segmen baru? Kalau untuk masih ingin bertahan ya harus cari segmen pilihannya baru. Gitu. Lalu dicarilah siapa orang yang tidak nonton sirkus. Nah, jadi menarik nih. Cari siapa orang yang tidak pakai produk Anda, perkenalkan produk tersebut, kemas dengan cara yang lebih menarik, lalu jual. Ternyata yang tidak pergi ke sirkus adalah corporate, orang dewasa. Nah, gimana caranya supaya orang dewasa mau datang ke sirkus? Cirque du Soleil membuat tema yang disukai oleh orang dewasa. Apa sih tema yang paling disukai? Tema percintaan, drama musikal, atau konser. Nah, Cirque du Soleil kemudian membuat tema-tema yang cukup menarik, misalnya tema The Beatles. Jadi mereka bermain sirkus tanpa gajah, tanpa kuda, tanpa monyet. Hanya ada badut dan atraksi akrobat. Ya, akrobat mau lompat-lompat lah segala macam. Tapi dikasih tema. Lagunya lagu The Beatles. Wow. Bayangkan ya. Bayangkan orkestranya, musiknya pakai The Beatles ya,
temanya tema di Beatles, dengan ceritanya, pakai ceritanya yang ada di dalam musik The Beatles, siapa yang mau datang? Anda mendengar cerita ini saja sudah excited. Iya, betul. Dengar cerita ini aja sudah excited. Coba bayangkan kalau corporate ditawarkan, kalau jual ke anak kecil, mereka hanya jual $10. Mereka jual ke corporate, mereka bisa jual $100 per kepala. 10 kali lipat ya tadi? 10 kali lipat. Oh. Ini yang Anda bisa lakukan untuk keluar dari krisis. Cari segmen pasar yang baru. Cari segmen pasar yang baru ya. Itu dari sisi keuangannya tadi ya. Kalau misalkan indikasinya sudah terlihat. Nah, untuk proses remake lagi, jadi untuk berarti kan harus ada riset lagi, kemudian harus ada membentuk misalkan packaging yang disesuaikan dengan market lagi. Nah, itu prosesnya sama dengan membuat produk awal berarti ya? Sebetulnya kalau melihat dari gini ya, kalau misalnya saya adalah tukang mie ayam, sebetulnya ekspertis saya mie ayam. Saya mau bikin mie ayam untuk siapa, saya bisa buat. Nah, sama seperti Cirque du Soleil, dia adalah orang artis, dia bisa menciptakan entertainment untuk menciptakan tampilan yang disukai oleh audience. Nah, sekarang kalau misalnya audiensnya berubah, dia tinggal rubah gayanya aja. Tinggal rubah gayanya aja. Begitu sudah tidak ada Gajah dan kawan-kawan, anak-anak tidak perlu datang dan tidak bau, corporate mau datang. Gitu. Dan yang menarik adalah ada banyak sekali function atau corporate event yang diadakan dan mengundang Cirque du Soleil. Baik, jadi kemasannya dirubah dan disesuaikan dengan target marketnya tadi ya Coach ya. Baik, nah Coach tadi dari sisi uang, jadi indikasinya apa yang harus dilakukan ketika dari sisi keuangan itu sudah terlihat krisisnya gitu ya. Nah kemudian dari sisi yang lain ada nggak yang harus kita lihat nih? Nah tadi kan dari sisi keuangan berarti keputusan bisnis kita salah waktu saat beli produk. Tapi ada juga kesalahan dari segi strategi marketing. Strategi marketing. Ya, strategi marketing berarti salah pilih orang, salah pilih segmen pasar. Biasanya pada saat krisis adalah kesempatan kita untuk mencari target market yang lebih fresh. Yang nggak pernah pakai produk kita. Dan kalau kita tawarkan, mungkin mereka akan minat. Sehingga ketika kita memilih segmen pasar baru, kita bisa mendapatkan jumlah customer yang baru. Gitu. Jadi jumlah customer baru tadi disesuaikan dengan penyesuaian strategi marketing tadi. Baik. Jadi ini merupakan langkah-langkah baru bagi Anda yang memang sudah punya produk tapi memang kayaknya nggak cocok nih, atau memang keuangannya pas lagi krisis nih. Ini mungkin langkah-langkah yang bisa Anda ambil dan bisa remake lagi nih untuk menyesuaikan, mencari target-target market baru. Baik, selanjutnya akan kita bahas lebih rinci lagi ya terkait tentang membuat bisnis yang laris saat krisis. Bagaimana caranya? Cara yang pertama yang kita harus lakukan adalah dengan menciptakan goal yang diciptakan rame-rame. Goal yang bersama-sama kita buat. Jadi tim kita kumpulin, kita bilang kita nih krisis. Keuangan kita menurun, market menurun, semuanya menurun. Dan kita harus melakukan satu perubahan. Nah, perubahan-perubahannya sudah kita lakukan. Kita sudah rubah target market, kita sudah rubah ini, kita rubah produk, kita rubah marketing strategi kita. Tapi kita perlu orang yang mengeksekusi, yaitu tim kita. Nah, ajak mereka untuk berpikir bersama-sama. Ajak mereka untuk terlibat. Ajak mereka untuk membangun kesempatan buat mereka menunjukkan prestasi kerja mereka. Inilah kesempatan kita nih. Nah, ketika mereka merasa ada ownership, ada rasa keinginan untuk membantu perusahaan, dan kita sebagai leader juga turun ke lapangan, turun tangan bareng-bareng, akan terjadi sebuah ikatan luar biasa dengan tim kita. Betul. Jadi bagian ini adalah bagian untuk membantu kita lebih dekat dengan tim kita dan mengajak tim kita untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih bersemangat.
Betul, betul, betul. Krisis, ayo kita hadapi sama-sama. Jadi saya masih ingat banget tahun 98 pada saat terjadi Krismon. Itu kerusuhan lah. Iya. Kerusuhan 98. Kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Iya. Karena nggak bisa jualan, ya, Jakarta ditutup. Lalu apa yang kita lakukan? Kita kumpulin tim untuk men-setup kantor di hotel. Oke, jadi pindah kantor. Pindah kantor, setup kantor di hotel. Iya. Nggak ada internet, jadi pakai line telepon. Iya. Nggak ada internet, ganti pakai line telepon, pakai modem. Iya. Kerja dari situ, kerjanya di dalam kamar. Lalu kemudian kita telepon pakai telepon hotel, ketemu customer di hotel. Iya. Dan apa yang terjadi? Yang nggak akrab, yang nggak kenal itu jadi akrab. Betul. Yang tadinya merasa tidak sehati jadi sehati. Yang tadinya nggak suka bantu jadi suka bantu. Kenapa? Karena sakitnya sama-sama. Iya, betul. Sedihnya sama-sama, susahnya sama-sama. Dan ini adalah kesempatan kita untuk membangun tim dan menunjukkan leadership kita di saat krisis. Oke. Dan ketika tim bersatu, Ya. krisis itu sudah bukan krisis lagi. Krisis itu menjadi turn around buat kita. Oke. Menjadi turning point buat kita. Jadi ada rasa semangat pengen sama-sama untuk membebaskan kita dari krisis, betul ya. Kayak berjuang bareng-bareng. Dan itu juga bisa menjadikan kita lebih memberikan apa ya Coach ya, karisma kita lebih kelihatan ke anak buah. Leadership kita lebih kelihatan. Betul, kemudian nanti juga mungkin karakter masing-masing akan kelihatan gitu ya Coach ya. Benar. Kita juga bisa membangun tentara-tentara itu di situ. Oke. Jadi betul-betul melatih mental mereka juga ya. Saat kita lagi semuanya baik-baik saja, kita nggak perlu ngelatih tentara, betul nggak? Aman. Tapi kalau mau perang, ya. Wah ini mental harus dilatih nih. Yang tadinya, bayangkan ya, saya tadinya nggak pernah turun ke lapangan, sekarang turun ke jalan. Wow. Door to door. Door to door. Panas-panasan, bagi-bagi brosur, nggak masalah. Tapi tim kita melihat, wah Pak Tom aja turun ke lapangan loh, turun ke jalan, bagi brosur. Ayo kita bantu. Wah mereka semangat banget. Oke. Semangat banget. Jadi ada semacam ada panutan ya gitu ya. Iya. Panutan. Dan jadi kita tidak lagi bicara soal strategi. Kita bicara soal survival. Gimana cara kita survive? Betul. Dan yang menarik adalah ketika kita melibatkan tim dan mereka memberikan ide-ide, banyak sekali ide-ide yang sangat-sangat brilian yang kita nggak pikir. Jadi out of box kita benar-benar sadar out gitu of ya? the box, betul-betul out of the box. Karena ide-ide misalnya, kita ke hotel aja Pak, kita begini aja, kita begitu. Itu semua adalah ide dari karyawan, bukan dari kita. Pentingnya makanya membangun tim yang betul-betul di saat krisis itu terjadinya seperti itu ya Coach ya. Baik, nah kita tadi sudah bahas nih adalah menentukan goal yang sama-sama ya Coach ya. Jadi goalnya kita disamakan dengan goalnya anak buah atau karyawan ya. Nah kemudian apalagi yang harus dilihat ketika membangun tim ini? Nah pada saat kita membangun tim, ini kan kalau goal itu kan sudah clear, jelas ya. Oke, sudah jelas. Kalau goal sudah jelas, kita buat action plan bareng-bareng. Oh, action plan-nya ya. Buat action plan. Action plan itu harus bersifat simple. Jangan terlalu rumit. Jangan berlembar-lembar kertas. Oke. Action plan itu kamu besok ngapain? Apa yang mau dilakukan? Berapa banyak dilakukannya? Jelas. Ada satu cerita tentang sebuah perusahaan Jepang yang mengalami krisis dan udah siap untuk ditutup sebenarnya, udah siap untuk tutup. Tapi kemudian bosnya bilang begini, oke, kita harus rubah strategi. Dia kumpulin karyawan, satu pabrik. Ini pabriknya pabrik barang-barang kayak kipas angin, rice cooker gitu ya, home appliances. Dikumpulin karyawannya. Dia katakan begini, kita punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah saya pecat kalian separuh. Pilihan yang kedua adalah kita tutup. Ya kalau saya harus mempertahankan kalian semua, berarti kita harus tutup. Kalau saya mau bertahan, saya harus pecat kalian separuh.
Saya nggak mau ambil dua-duanya. Pilihan saya adalah saya mau fight bareng-bareng. Apakah kalian siap untuk fight bareng-bareng saya? Karyawan bilang siap bos. Siap. Rame-rame, ratusan orang siap. Oke, kalau Anda siap, kita nggak bisa produksi full day karena nggak ada bahan baku. Yang ada adalah kita kurang tenaga penjual. Nggak ada orang yang mau jualin produk kita. Produk kita sudah dianggap jelek. Saya hanya punya kalian untuk jualan produk. Mari kita kumpul, kita produksi setengah hari, setengah hari kemudian kita turun ke jalan jualan produk. Dan apa yang terjadi? Bisnis itu hari ini survive dan masih ada. Bisnis itu survive dan masih ada. Berangkat dari krisis. Dan bagaimana seorang leader bisa menggiring emosi mereka untuk benar-benar menjadi petarung luar biasa menghadapi krisis. Wah, ini sangat menariknya, jadi action plan tadi ya Coach. Baik, jadi sudah 2 poin yang disampaikan ini tentang bagaimana membangun tim ketika krisis ya. Jadi ada goal yang harus diciptakan bersama-sama dengan karyawan, jadi menentukan kondisinya seperti apa. Kemudian action plan yang harus dilakukan bersama-sama juga ya Coach ya. Baik, nah kemudian nih tadi sudah sempat kita bahas sebelumnya adalah ketika sudah memposting dan kemudian udah turun ke lapangan dan sudah terlihat hasilnya gitu ya kan. Kemudian nih untuk cara menata agar itu menjadi stabil. Lebih stabil. Nah, lebih kita stabil. Perlu menjalankan operasional yang excellent. Operational yang excellent. Operation excellence. Operation excellence adalah sebuah proses untuk memperpendek proses kita. Memperpendek proses kita. Jadi semua biasanya aspek itu untuk biasanya kalau saya membuat suatu produk, produk itu akan ada banyak sekali step-step prosesnya. Iya, betul. Makin panjang step prosesnya, makin mahal biayanya. Betul. Makin lama dibuatnya, berarti makin besar biaya yang kita keluarkan. Nah, supaya kita bisa lepas dari krisis, kita harus bisa berhemat. Tapi bukan dengan cara pangkas biaya atau kurangi jumlah karyawan, tapi dengan memperpendek proses produksi kerja kita. Proses kerja diperpendek. Proses produksi kita. Apa yang dibuang? Yang dibuang adalah semua hal yang tidak memberi nilai tambah. Aktivitas-aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Contohnya menunggu, mencari-cari barang, mencari-cari alat kerja, itu semua adalah hal-hal yang sangat-sangat tidak efisien. Misalnya contoh, ada tukang jahit, kalau mau ngejahit nyari-nyari benang, nyari-nyari gunting, nyari-nyari rudder, nyari-nyari pemberat, nyari-nyari jarum, itu semua tidak efisien. Dan yang menarik adalah mungkin 30% dari waktu kita gunakan untuk mencari. Jadi terkuras di mencari itu ya? Terkuras di mencari. Nah, kalau Anda bisa menyediakan semua fasilitas di lokasi tanpa dia harus mencari, mereka akan jauh lebih mudah untuk bekerja dan cepat kerjanya. Lebih efektif ya? Efektif. Ya, ada satu kejadian, tukang jahit, pabrik untuk menjahit, kadang-kadang mereka mau nyari benangnya. Keliling dulu, mana benangnya? Nanti kalau mau ada kerusakan, benangnya patah, jarumnya patah, cari-cari teknisi. Mau ganti jarum. Jarum ukuran berapa? Cari lagi. Lama. Sehingga tertunda. Betul. Nah, lalu kita setup suatu proses untuk membuat semua alat kerja ada dan kelihatan. Ada dan kelihatan ya? Kelihatan. Ketika ada butuh apa dalam jangkauan tangan. Perlu apa dalam jangkauan tangan. Ketika mereka gunakan, efektif banget. Dan proses kerja bisa dipercepat. Jadi operasional harus excellent. Jadi yang pertama tadi adalah melihat aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Faktor kedua yang penting untuk melihat atau membuat proses kita excellent atau tidak adalah kita melihat apakah ada karyawan yang tidak seimbang kerjanya.
Di karyawan tidak seimbang, ada yang pinter-pinter banget, ada yang kurang pinter banget. Sehingga yang pinter dapat tanggung jawab banyak, yang nggak pinter kerjanya ringan. Karena sesuai dengan pengetahuannya tadi. Betul. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya. Melakukan pembenahan dengan training. Membuat yang kurang pinter kita training supaya bisa gitu ya? Betul disetarakan, disetarakan keahliannya. Ya. Ketika merata keahliannya, pekerjaan akan jauh lebih lancar. Lebih lancar. Ini yang akan membuat pekerjaan jauh lebih cepat. Nah, yang ketiga yang bisa membuat pekerjaan jauh lebih cepat adalah dengan mengoptimalkan waktu untuk delivery. Waktu untuk pengiriman barang. Ada perusahaan-perusahaan yang memang harus pakai mobil sendiri, jalanin semua sendiri, nunggu supir dulu, baru mau kirim. Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang pintar. Supir saya sedikit, saya outsource. Jadi pakai orang lain. Sehingga kapanpun dia membutuhkan delivery, maka pengiriman menjadi lebih sangat cepat. Tersedia gitu ya. Betul. Jadi pikirkan apa yang bisa Anda lakukan agar customer lebih cepat terima barangnya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana caranya membuat barang lebih berkualitas sehingga tidak ada atau mengurangi komplain customer. Karena komplain customer udah krisis, banyak komplain, repot kan? Jadi kita mengurangi jumlah komplain, akhirnya membuat customer happy dan beli lagi. Betul. Jadi barang yang berkualitas ya. Jadi intinya bisa memenuhi masalah customer sehingga dia puas. Dan mungkin bisa jadi ada feedback juga ya nantinya. Betul. Baik, nah tadi ini adalah poin-poin untuk bisa menata operasional agar lebih efisien. Jadi memperpendek proses. Dan kemudian nih, kalau terkendala misalkan bahan baku yang memang tidak ada sementara harus produksi gitu. Ini apa yang harus dilakukan gitu? Kalau masalah bahan baku, biasanya kita perlu mencari alternatif yang sifatnya substitusi dengan kualitas yang sama. Dan betul bahwa ketika kita krisis, semaksimal mungkin bahan baku itu kalau bisa dari lokal, jangan import. Jadi memudahkan ya kalau lokal ya? Ya, mempermudah sourcing, memperbaiki cash flow kita, dan kita tidak perlu beli banyak. Kalau impor kita harus beli banyak. Dan mungkin nunggunya juga agak lebih lama gitu ya. Waktunya juga lama. Kita padahal pengen mempercepat proses. Nah, kalau kita bisa cari produk-produk yang sifatnya lokal dengan kualitas yang mirip, dengan kualitas yang mendekati, kita akan jauh lebih kencang lagi. Lebih efisien lagi ya tentunya. Baik, ini sangat bermanfaat ini sekali nih Coach. Jadi banyak-banyak poin ini memang harus Anda perhatikan sehingga ketika krisis Anda bisa bangkit lagi untuk memboosting perusahaan Anda, karyawan Anda, dan produk Anda tentunya ya. Baik, ini tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Coach. Tidak terasa ini, terima kasih sekali atas ilmunya. Dan mungkin Coach bisa disampaikan kesimpulan dari pembahasan kita sebelum ditutup. Ya, krisis tidak selalu akibat dari faktor eksternal, tidak selalu karena krisis moneter, karena krisis moneter datang sewaktu-waktu. Tetapi krisis yang disebabkan oleh internal itu ternyata lebih banyak. Krisis yang disebabkan oleh kesalahan manajemen bisa dilakukan oleh siapapun juga dan oleh bisnis apapun juga. Tidak selalu harus bisnis baru, bisa jadi bisnis yang sudah berkembang pun bisa melakukan kesalahan ini. Tapi untuk mengatasi krisis, Anda bisa lakukan dengan cara-cara yang lebih elegan. Yang pertama adalah Anda mencari target market baru yang bisa membeli produk Anda. Yang kedua, Anda punya kesempatan untuk membangun tim agar tim Anda menjadi lebih solid karena krisis. Dan yang ketiga, Anda membangun kualitas operasional Anda sehingga operasional Anda menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih berkualitas. Dengan demikian, bisnis Anda
lebih tahan krisis. Karena kalau Anda tahu mengatasi satu krisis, Anda akan menguasai teknik-teknik untuk menguasai atau mengatasi krisis-krisis lainnya. Semoga bisnis Anda tidak pernah mengalami krisis sama sekali. Oke, amin. Mudah-mudahan ini bisa memboosting juga nih Coach ya, bagi para pemirsa Niaga TV, khususnya yang memang sedang mengalami krisis tentunya ya. Jadi Anda bisa lakukan hal-hal yang tadi, ataupun jika ketinggalan mengikuti acara ini, Anda bisa saksikan di YouTube kami, bisa diakses di @niaga.tv, Anda bisa search langsung di YouTube-nya, atau Anda bisa langsung juga untuk menemukan informasi juga quotes-quotes terkait tentang bisnis di channel YouTube dari Coach Tom MC Ifle. Jadi di YouTube channelnya bisa langsung ketik Tom MC Ifle ya, Coach Tom ya. MC Ifle. Kemudian Facebook Anda juga bisa langsung cari di @TomMCIfle sama, dan Instagram pun sama ya Coach ya, @TomMCIfle. Nah, saya juga ingin memberikan informasi bagi pemirsa yang ingin mendapatkan free audiobook jadi tentang 11 virus kegagalan bisnis pemula. Wah, ini jadi khusus yang baru akan mulai ya, ataupun yang sudah mulai, cuma apa nih yang kurang diperhatikan gitu ya kan. Anda bisa langsung dapatkan free audiobooknya langsung di 0813 1234 5811. Saya ulangi sekali lagi di 0813 1234 5811 dengan mengetikkan format nama, spasi perusahaan, kemudian spasi email. Jadi Anda bisa kirim ke sana dan segera dapatkan untuk free audio book ini ya. Dan kita telah berada di penghujung acara pemirsa. Terima kasih sekali atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Saya Muhammad Iqbal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal. Luar biasa Coach.